Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat? Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Kabarnya Pak Guru juga hari ini sehat. Ya. Semoga sehat terus ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran coding pada hari ini, ya, lebih bagus kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat dan pada saat proses pembelajaran berlangsung kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh sebab itu kita mulai berdoa. Saya minta Adik Wan maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa secara bersama-sama dengan membaca surat Al-Ikhlas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Ikhwan sudah memimpin doa secara bersama-sama. Ya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya langsung absensi dulu ya. Kita absensi dulu. Adrian Pradipta Hanzari, Hadir, Pak. Arum Mentari, Hadir, Pak. Akila Rahmat, Hadir, Pak. Al-Ikhwan, Hadir, Pak. M. Arja, Hadir, Pak. Egi Saputra, Hadir, Pak. Faizatur Rahman, Hadir, Pak. Muhammad Rifki, Selviani. Hadir, Pak. Oke. Hadir semua ya? Ya, Pak. Oke. Kita sudah berdoa, kita sudah apa namanya? Absensi atau absen. Ya, sebelum kita mulai, kita penyegaran dulu ya. Iya. Pertama-tama tarik nafas lewat hidung dalam-dalam, lalu hembus menggunakan mulut pelan-pelan. Oke? Ya? Saya kasih contoh ya. Saya tarik nafas begini, lalu dihembus pelan-pelan lewat mulut. Siap? Ya, kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam, hembus pelan-pelan. Ya, ulangi sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam,
Nah, gimana perasaannya? Lebih segar tidak? Iya, tentunya lebih segar karena kita menghirup udara pagi hari, ya. Jadi supaya lebih oksigen lebih beredar di seluruh tubuh, maka kita tarik nafas dalam-dalam, ya. Oke. Segar kan? Gimana perasaannya? Segar? Ya, alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya Bapak Guru mau bertanya, ya. Siapa yang suka main teka-teki? Wah, suka semua ya? Ada yang suka tidak? Suka. Oke. Nah, kalau kalian suka main teka-teki, ya, ini tadi suka. Oke. Kalau semua kalian suka main teka-teki, jadi siapa yang pernah bermain puzzle? Nah, yang pernah. Main di mana kalian? Di rumah. Ada puzzle di rumah? Di HP. Di HP. Oh, pernah main puzzle di HP ya? Ini pernah, Arjan pernah. Alikwan pernah. Adrian pernah juga. Oke, berarti pernah main puzzle. Oke, alhamdulillah kalau memang pernah main puzzle ya. Jadi hari ini, ya, kita semua, ya, kalian semua akan menjadi seorang detektif puzzle, ya, detektif puzzle. Jadi kita akan menyelesaikan sebuah persoalan. Persoalannya itu adalah puzzle. Puzzle itu yakni gambar yang terpecah-pecah, ya, dipotong-potong atau potongan-potongan gambar yang kita akan buat menjadi lebih utuh, ya. Nah, tugas kita adalah memecahkan persoalannya, ya, yaitu membuat gambar yang terpotong-potong, terpecah-pecah, yang tidak beraturan ini kita buat menjadi lebih utuh, ya. Jadi ini gambarnya, ya. Bisa dilihat semua? Bisa? Sana? Adrian bisa ya? Nah, jadi gambar ini adalah gambar yang masih utuh. Gambar yang masih utuh, ya. Nanti gambar yang utuh ini kalian jadikan sebuah pedoman, ya. Nah, ini adalah potongan-potongan gambar itu tadi, atau puzzle-nya, ya. Gambar apa tadi itu? Gambar gajah. Siapa yang pernah lihat gajah di sini? Lihat di mana? Televisi. Di HP. Nah, di YouTube. Oke. YouTube atau TikTok? Tulis. Tulis. YouTube. Oke. Nah, jadi potongan gambar ini kita letakkan di
Sini. Ya. Di sini ada kotak-kotak untuk menyimpan potongan-potongan gambar ya. Ya. Saya kasih contoh. Jadi ini potongan gambar ya. Saya kasih contoh. Ini kotaknya. Ya. Lalu kita simpan begini, cocokkan ya. Dan seterusnya. Ya? Iya. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan membentuk sebuah kelompok ya, terdiri dari tiga orang karena jumlah kita sedikit ya. Jumlah kita ada berapa nih? 9 dari tiga kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Silakan saling berhadapan kelompoknya. Ya. Nah, kemudian setiap kelompok akan mendapatkan KPD. Ya. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Ini adalah LKPD-nya ya. Yaitu gambar kotak-kotak ini tadi dengan potongan-potongan puzzle atau potongan-potongan gambar tadi ya. Oke. Nah, kemudian selain potongan gambar tersebut, ada lembaran khusus menuliskan langkah-langkahnya ya. Iya. Atau instruksi yang menggunakan bahasa sederhananya kalian ya. Gunakan instruksi bahasa kalian sendiri ya, secara urut dan sistematis ya. Artinya kalian sambil meletakkan gambar, kalau sudah terlihat agak sempurna, maka kalian menuliskan langkahnya ya. Ya, ini yang disebut dengan algoritma ya. Oke. Tulis algoritmanya ya. Silakan dibuka kertas apanya, potongan gambarnya. Potongan gambarnya. Saya juga akan membagikan lem ya. Ini kemarin ya. Ini kemarin ya.
Setiap langkah yang kalian lakukan harus ditulis, ya, harus ditulis secara urut, ya, ditulis secara urut dan sistematis. Nah, ini kotak tempat penyimpanan gambarnya, ya. Nah, ini kotak tempat penyimpanan gambar seperti itu. Nah, tinggal kalian menggunakan strategi apa yang bisa mempercepat dan tepat, ya, cepat dan tepat. Perlu hati-hati, ya, karena kita gunakan kertas HVS, jadi jangan terlalu basah, jangan sampai robek, ya. Ya. Ya, tidak perlu terburu-buru. Ya, kalau gambarnya sudah hampir sempurna, maka kalian langsung menuliskan langkah-langkahnya. Ya. Gambarnya dicocokkan kalau terlihat sudah mirip. Ini disesuaikan dengan besar kotaknya, ya. Kenapa tidak lengket? Ya, karena ditekan nih. Sudah nih. Iya, iya.
sesuaikan dengan kotak. Ya. Ini jangan lupa dicatat strateginya nanti ya. Strateginya dicatat ya. Strategi apa yang kalian gunakan? Nanti strategi apa yang kalian gunakan kalian catat ya, strateginya gitu ya, strateginya catat semua. Untuk strateginya juga dicatat ya, strategi apa yang kalian gunakan dalam memecahkan persoalan itu ya. Ini adalah sebuah persoalan yang kalian pecahkan ya secara berkelompok. Jadi ya ini sudah bagus. Satu yang menuliskan langkah-langkahnya dan metode yang digunakan. Ya. Ya ini sudah hampir selesai. Jangan lupa menuliskan semua langkah-langkah yang ada ya. Jadi setiap yang kalian lakukan itu jelas ada tekniknya, jelas ada langkah-langkahnya ya.
Iya, kalian saling mengisi ya, walaupun seandainya apa, tetap diskusi untuk beberapa langkah yang belum selesai didiskusikan langkahnya itu ya, ya agar benar-benar nanti ketika kita cocokkan langkah-langkah yang kalian gunakan, Bapak Guru juga akan melihat atau mencocokkan, teman-teman kalian juga akan mencocokkan ya, apakah langkah yang kalian buat itu benar-benar sudah tepat atau tidak. Jangan lupa kasih nama kelompok ya. Nama kelompok ini tadi kelompok 1 kan? Ini kelompok 2, ini kelompok 3.
Ya. Jangan lupa tulis nama kelompok, ya. Terus nama kelompok itu ada juga nama teman. Nah, ini kayak begini nih. Nama kelompok sudah. Tambah lagi nama teman. Ini kan kelompok kelompok berapa tadi? 3 Bapak. 3 dulu di sini, baru nama teman. Kayak itu teman. Pak. Pak ya. Ini tadi kelompok 2. Tambah di sini nama teman. Siapa ini? Nama kamu, nama ini. Terus ini. Oke. Ini ditulis nama kelompok ini ya. Nama kelompok, itu. Nama kelompok, untuk berapa kelompok itu ada satu. Satu bersama dari nama teman, nama kamu, ya. Semua nama teman ditulis ya. Hah? Ditulis semua nama kelompoknya ya. Nah,
Sudah ada kelompok yang selesai Ya, Pak. menyusun gambarnya, Pak. Pak. menyusun puzzle-nya, Pak. yang sudah juga menuliskan langkah-langkahnya. Pak. Oke, kelompok mana? Ya, Pak. Oke, sambil yang lain mengerjakan, maka kita juga akan melihat seperti apa hasil karya yang sudah dilakukan oleh kelompok 3 ya. Pak. Oke, kelompok 3 diharapkan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya kalian ya. Saja. Nah, pelan-pelan saja bacanya ya, karena saya akan mengikuti langkah yang kalian buat. Apa yang harus dilakukan agar gambar menjadi utuh? Melihat seluruh gambar gajah yang masih sempurna dan mencocokkan dengan potongan gambar puzzle gajah dan menempelkan pada kotak yang tersedia. Langkah pertama, ambil potongan gambar ujung belalai gajah, taruh di kotak 1. Langkah kedua, ambil potongan gambar kepala, taruh di kotak 2. Potongan apa tadi? Ambil potongan gambar kepala. Ya, terus. Langkah ketiga, ambil potongan gambar telinga gajah dan pasang di kotak 4. Langkah kelima, ambil gambar matahari dan taruh di kotak 5. Langkah keenam, Sebentar. Ya. Langkah keenam, ambil potongan gambar sambungan belalai, taruh di kotak 6. Langkah ketujuh, ambil potongan gambar sambungan kepala bawah, taruh di kotak 7. Ya. Langkah ke-8, ambil potongan gambar badan yang ada sambungan telinga. Terus? Taruh di kotak 8. Langkah ke-9, Sambil dengarkan ya, Pak. Faiz. Ambil potongan gambar badan bagian belakang dan taruh di kotak 9. Langkah ke-10, ambil potongan gambar pangkal ekor, taruh di kotak 10. Ya. Langkah ke-11, ambil potongan gambar rumput bagian atas kiri, taruh di kotak 11. Langkah ke-12, ambil potongan gambar rumput bagian atas kanan dan kaki depan pertama, taruh di kotak 12. Langkah ke-13, ambil potongan gambar kaki depan kedua dan sambungan perut, taruh di kotak 13. Langkah ke-14, ambil potongan gambar perut dan kedua kaki belakang, taruh di kotak 14. Langkah ke-15, ambil potongan gambar sambungan kaki belakang dan sambungan ekor, taruh di kotak 15. Langkah ke-16, ambil potongan gambar rumput dan akar sebelah kiri, taruh di kotak 16. Langkah ke-17, ambil potongan gambar rumput dan akar sebelah kiri dan sambungan kaki depan bawah, taruh di kotak 17. Langkah ke-18, ambil potongan gambar sambungan kedua kaki depan bawah, taruh di
taruh di kotak 18. Langkah ke-19, ambil potongan gambar kaki belakang bawah, taruh di kotak 19. Langkah ke-20, ambil potongan gambar kaki belakang bagian bawah, taruh di kotak 20. Oke, kita sudah mendengarkan semua, ya, dan kita sama-sama tadi mendengarkan langkah-langkah yang mereka lakukan, ya. Jadi mereka telah menuliskan langkah-langkahnya dan ini hasilnya, ya. Ini hasil mereka. Kelompok 3, ya, kelompok 3 sudah menuliskan langkah-langkahnya dan juga sesuai dengan langkah-langkah dilakukan untuk penempelan gambar dan hasilnya seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah hasilnya sesuai? Sempurna? Oke, sempurna ya. Karena memang juga Pak Guru tadi ikut langkah-langkah yang mereka sampaikan. Alhamdulillah, nih jadi juga saya punya sama persis dengan mereka, ya. Ya, jadi mereka sudah melakukan bahasa perintah, ya, atau langkah-langkah dengan berurutan secara sistematis. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat mereka. Kelompok 3 kami persilahkan dulu. Baik. Yang berikutnya, siapa yang sudah, kelompok mana sudah lagi yang sudah selesai? 2 kelompok ini sudah selesai juga. Oke. Siapa kira-kira kelompok mana yang mau duluan ini? Kelompok mana mau duluan ini? Sana duluan. Oke. Kalau begitu kelompok 2 maju ke depan. Silakan mempresentasikan. Kami semua akan mendengarkannya, ya. Oke. Apa yang harus dilakukan agar gambar menjadi utuh? Sambil melihat gambar gajah yang masih sempurna, lalu kemudian mengambil satu persatu potongan-potongan gambar kujel gajah. Cocokkannya jika sudah pas, maka ditempel pada kotak-kotak. Langkah ke-1, ambil potongan gambar ujung belalai gajah. Ambil potongan gambar ujung belalai gajah, letakkan di kotak 1. Langkah ke-2, ambil potongan gambar kepala, tempel di kotak 2. Langkah ke-3, ambil potongan gambar telinga gajah dan tempel di kotak 3. Langkah ke-4, ambil potongan gambar punggung gajah dan simpan di kotak 4. Langkah ke-5, ambil gambar matahari dan tempel di kotak 5. Langkah ke-6,
Ya. Langkah ke-9, ambil potongan gambar badan bagian belakang dan tempel di kotak 9. Gitu. Sambil tetap mendengarkan di sini ya, kita dengarkan secara bersama-sama ya. Ya, Pak. Langkah ke-10, ambil potongan gambar pangkal ekor, tempel di kotak 10. Langkah ke-11, ambil potongan gambar rumput bagian atas kiri, tempel di kotak 11. Ya. Langkah ke-12, ambil potongan gambar rumput bagian atas kanan dan kaki depan pertama, tempel di kotak 12. Langkah ke-13, ambil potongan gambar kaki depan kedua dan sambungan perut, tempel di kotak 13. Kenapa ini? Perhatikan. Ya. Langkah ke-13, ambil potongan gambar kaki depan kedua dan sambungan perut, tempel di kotak 13. Ya. Langkah ke-14, ambil potongan gambar perut dan kedua kaki belakang, tempel di kotak 14. Ya. Langkah ke-15, ambil potongan gambar sambungan kaki belakang dan sambungan ekor, tempel di kotak 15. Langkah ke-16, ambil potongan gambar rumput dan akar sebelah kiri, tempel di kotak 16. Ya. Langkah ke-17, ambil potongan gambar rumput dan akar sebelah kiri dan sambungan kaki depan bawah, tempel di kotak 17. Ya. Langkah ke-18, ambil potongan gambar sambungan kedua kaki depan bawah, tempel di kotak 18. Ya. Langkah ke-19, ambil potongan gambar kaki belakang bawah, tempel di kotak 19. Ya. Langkah ke-20, ambil potongan gambar kaki belakang bagian bawah, tempel di kotak 20. Oke. Jadi itu langkah-langkah yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2. Sudah dibuat oleh kelompok 2 dan ini hasil yang sudah mereka buat berdasarkan langkah-langkah yang mereka buat ya. Jadi mereka membuat sebuah langkah-langkah yang sesuai dengan hasil yang mereka tempelkan atau kasus yang mereka pecahkan tadi ya. Oke. Jadi Bapak Guru mau bertanya kepada kelompok lain ini. Apakah yang mereka lakukan itu atau langkah-langkah yang mereka lakukan itu sudah sesuai? Pak. Hah? Kelompok 1 bagaimana? Sesuai, Pak. Kelompok 3? Sesuai ya? Sesuai. Jadi Pak Guru juga tadi ikut susun ya. Ikut susun apakah langkah mereka benar atau tidak. Ternyata langkah yang mereka buat sudah benar dan hasilnya ini bagaimana? Sempurna? Utuh? Tidak ada yang salah kan? Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada kelompok 2. Kami persilakan duduk ya, silakan duduk. Ya. Jadi mereka sudah buat
sesuai kemampuan mereka ya. Sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu kelompok 1 ya. Kelompok 1 dipersilakan maju ke depan untuk membacakan hasil persentasenya. Apa yang harus dilakukan agar gambar menjadi utuh? Bagaimana? Apa? Apa yang harus dilakukan agar gambar menjadi utuh? Iya. Memperhatikan baik-baik seluruh gambar yang masih utuh dan membuka satu persatu potongan gambar kemudian mencocokkannya. Jika sudah sama atau mirip lalu diletakkan pada bagian kotak. Langkah ke-1, ambil potongan gambar ujung belalai, simpan di kotak 1. Langkah kedua. Ya, langkah kedua. Langkah kedua, ambil potongan gambar kepala, simpan di kotak 2. Oke. Langkah ketiga, ambil potongan gambar telinga gajah dan pasang di kotak 3. Oke. Langkah keempat, ambil potongan gambar punggung gajah dan pasang di kotak 4. Oke. Langkah kelima, ambil gambar matahari dan pasang di kotak 5. Langkah keenam, ambil potongan gambar sambungan belalai, simpan di kotak 6. Ya. Langkah ketujuh, ambil potongan gambar sambungan kepala bawah, simpan di kotak 7. Ya. Langkah ke-8, ambil potongan gambar badan yang ada sambungan telinga, simpan di kotak 8. Oke. Ya. Langkah Langkah 9. Langkah kelima, 9. ambil potongan gambar badan bagian belakang dan simpan di kotak 9. Ya. Ya. Langkah ke-10, ambil potongan gambar pangkal ekor, simpan di kotak 10. Oke. Langkah ke-11, ambil potongan gambar rumput bagian atas kiri, simpan di kotak 11. Iya. Langkah ke-12, ambil potongan gambar rumput bagian atas kanan dan kaki depan kotak, simpan di kotak 12. Oke. Langkah ke-13, ambil potongan gambar kaki depan kedua dan sambungan perut, simpan di kotak 13. Iya. Langkah ke-14, ambil potongan gambar perut dan kedua kaki belakang, simpan di kotak 14. Ya, besar sekali suara. Langkah ke-15, ambil potongan gambar sambungan kaki belakang dan sambungan ekor, simpan di kotak 15. Oke. Langkah ke-16, ambil potongan gambar rumput dan akar sebelah kiri, simpan di kotak 16. Ya. Langkah ke-17, ambil potongan gambar rumput dan akar sebelah kiri dan sambungan kaki depan bawah, simpan di kotak 17. Iya. Langkah ke-18, ambil potongan gambar sambungan kedua kaki depan bawah, simpan di kotak 18. Oke. Langkah ke-19, ambil potongan gambar kaki belakang bawah, simpan di kotak 19. Oke. Langkah ke-20, ambil potongan gambar kaki belakang bagian bawah, simpan di kotak 20. Baik. Ya, itu tadi langkah-langkah yang mereka sudah bacakan ya. Dan itu hasil karya mereka. Dan ternyata ini hasil daripada yang mereka buat tadi ya. Dari langkah yang sudah dibacakan itu, menurut kalian bagaimana?
Benar? Benar? Pak. Bagaimana dengan hasil gambarnya? Sempurna? Iya, sempurna. Tadi Pak Guru juga sudah mencoba mengikuti alur atau instruksi yang dibacakan tadi, ya, dan hasilnya memang sempurna, ya. Hasilnya memang benar. Tidak ada yang membuat kita salah melakukan langkah. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu buat. Tapi silakan duduk kembali. Ya. Oke. Jadi kira-kira yang tersulit menurut kalian, ya, pada hari ini, yang sulit menurut kalian, ya, dalam penyusunan puzzle itu di bagian mana yang sulit? Mungkin ada terlalu mirip, ya, atau bagaimana? Ada yang sulit, kira-kira di bagian mana? Bagian mananya? Bagian bawah. Kalau kelompok 1 katanya bagian bawah. Kalau kelompok berapa nih? Kelompok 3 bagian mananya yang sulit? Tidak ada. Bagus. Kelompok ini bagian mananya? Tidak ada juga. Oke, berarti kelompok 1 merasakan kesulitan di bagian bawah, ya. Ya. Tetapi masih bisa dipecahkan. Ya. Iya. Kelompok 1, ya. Kelompok 1 merasa sulit, ya, di bagian bawah penyusunannya. Terus kira-kira dalam pembuatan langkah-langkahnya sulitnya juga di situ. Iya. Oh iya. Memang, ya. Dia juga membuat langkah-langkah sulit di bagian bawah menurut kelompok 1. Iya. Coba kita lihat. Iya. Di mana letak kesulitannya yang membuat kalian itu sulit untuk membuat langkah-langkahnya? Bagaimana? Bagian ini? Atau bagaimana? Oh ini. Oh iya. Ada kemiripan, ya. Iya. Untuk membahasakannya sulit. Begitu maksudnya? Iya. Oke. Tapi masih bisa dipecahkan, ya. Iya. Dengan bahasa yang sederhana itu orang bisa mengerti. Tentunya komputer pasti paham, ya. Kalau komputer paham, apalagi manusia, ya. Oke. Jadi kira-kira menurut kalian semua, ya, apakah penting membuat sebuah atau menuliskan langkah-langkah tadi? Apakah itu penting? Penting. Ya. Kalau memang penting, ya, mengapa itu penting? Ada yang bisa menjawab, Faiz? Mengapa penting itu langkah-langkah? Agar agar orang bisa sempurna, agar orang bisa melakukan sempurna. Oh ya, boleh. Kelompok 3, karena katanya penting. Dia bilang tadi agar orang melakukan dengan sempurna. Itu bagus. Kelompok 3,
agar tidak terlalu sulit. Oke, bisa? Kelompok 1 agar agar orang agar orang bisa melakukannya. Ya, besar sedikit suara kita supaya saya dengar. Jangan terlalu bisik-bisik, ya. Katanya agar orang bisa melakukannya, ya. Tentu. Jadi komputer juga kalau tidak ada perintah, dia tidak akan melakukannya. Ya. Jadi tetap penting, ya. Nah, mohon maaf ya, karena Bapak Guru, jadi suara tidak bisa terlalu keras, ya. Baik. Jadi kira-kira selain di kelas ini, ya, kapan lagi kita perlu menuliskan langkah yang sistematis itu kira-kira? Kapan lagi? Besok? Ya, besok. Nih? Di mana? Di rumah? Ya. Oke, boleh, semua boleh. Ya, boleh. Nah, selain di kelas ini maksudnya. Kira-kira di mana lagi? Selain di sini. Di rumah? Di sana? Tetap di kebun? Boleh juga di kebun. Ya, ini di mana? Di laut. Oke, ini bilang di rumah, ini di kebun. Ya, boleh semuanya, ya. Jadi langkah-langkah itu kita bisa buat di mana aja, bukan cuma di kelas. Oke. Lalu jadi langkah-langkah yang sudah kalian buat itu apa tadi? Ini ya, langkah-langkah yang kalian buat tadi itu disebut dengan algoritma. Ya, algoritma itu apa? Iya. Jadi algoritma itu bahasa perintah, ya, bahasa perintah yang tersusun secara sistematis agar orang bisa melakukannya. Jadi bahasanya itu kalau salah, maka komputer juga akan melakukan sebuah kesalahan karena dia mengikuti langkah yang salah. Ya, begitu juga manusia. Kalau diperintahkan salah perintahnya, maka salah yang dilakukan. Contoh, kalau seandainya saya suruh sapu kantor, niat saya untuk sapu kantor, ya. Tapi perintah saya, ayo sapu teras. Berarti yang disapu bukan kantor, melainkan teras. Berarti salah. Itu perintahnya salah. Dan seperti itu, ya. Jadi algoritma itu merupakan hal terpenting, ya, dalam sebuah program. Ya. Jadi bukan hanya komputer, ya, manusia juga kalau salah diberikan perintah, salah diberikan instruksi, maka akan salah melakukan sesuatu yang diperintahkan. Jadi begitu rumusnya, ya. Oke, sudah mengerti? Oke, baik. Kalau memang sudah mengerti, jadi Bapak Guru akan memberikan tugas sederhana, ya.
Siap? Iya. Siap dengan tugas itu? Jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 buatkan sebuah langkah-langkah. Ini tugas di rumah ya. Tugas kelompok tapi buatkan sebuah langkah-langkah dalam membuat minuman. Oke? Minumannya itu mau minuman susu. Iya, minuman susu ya. Jadi kalian buat langkah-langkah membuat sebuah minuman, yaitu susu, segelas susu ya. Iya. Pertama langkahnya apa? Ya, mungkin ambil korek api, bakar kompor, begini begitu. Ya, seperti yang kalian sudah buat ya. Nah, terus kalau kelompok 2 apa? Kelompok 2 langkah-langkah sana minuman. Ah, ini makanan ya. Langkah-langkah membuat memasak, langkah-langkah memasak mie instan. Iya, mie goreng kami. Apakah ya? Langkah-langkah membuat atau memasak mie instan sampai dimakan. Enak tidak? Enak ya, ya. Oke, kalau ini apa? Langkah-langkah apa? Membuat segelas kopi susu. Ya. Ya. Buat langkah-langkah kopi susu. Iya. Jadi itu tugas kalian di rumah ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Ya. Mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada kali ini ya, dalam mata pelajaran coding ya. Bagaimana perasaan kalian dengan mempelajari coding ini? Happy. Nah, kelompok berapa nih? Kelompok kedua merasakan ini. Kelompok ini senang. Ya, sana? Senang. Oh, berarti kalian merasa senang. Oh, itu kan. Oke, baik. Sebelum kita pulang ya, kita menutup pelajaran ini dengan membaca doa ya. Ya, saya minta Arun tadi